Halo halo, selamat malam teman-teman, selamat malam. Apa kabar nih? Apa kabar? Ya, gimana? Sehat-sehat ya? Sehat-sehat semua ya teman-teman ya? Oke, terima kasih. Malam ini kita, kedatangan tamu spesial ya, teman-teman ya. Kita kedatangan tamu spesial seperti yang Anda lihat juga di thumbnail ya, teman-teman. Malam ini kita kedatangan seorang expert dari HSB Investasi ya, broker forex legal under Bapepti ya, teman-teman. Jadi, beliau ini adalah seorang expert trader yang telah mementori sekitar 10.000 lebih trader ya, teman-teman yang ada di, HSB Investasi ya. Jadi, pengalaman beliau sangat luar biasa sekali dan nanti saya akan tantang beliau untuk, one on one untuk trading, siapa yang profit gitu ya. Betul ya, Pak, ya? Oke ya teman-teman, tanpa menunggu lama lagi, langsung saja nih, Pak Joni silakan diperkenalkan dirinya, Pak, silakan, Pak, monggo. Baik, terima kasih Pak Setio atas waktunya dan undangannya ya Pak ya. Selamat malam para sobat trader sekalian. Pak Setio juga, saya Joni, salah seorang RM atau Relationship Manager dari PT Handal Semesta Berjangka, broker lokal yang sudah terregulasi oleh Bapepti. Nah, saya di sini ingin berdiskusi lah dengan Pak Setio, bertukar ilmu, mudah-mudahan bisa bermanfaat juga buat saya sendiri terutama atau dengan bermanfaat juga untuk para sobat trader sekalian. Saya di HSB sudah bergabung selama 5 tahun ya Pak ya. Nah, terus di industri ini sih sekitar 15 tahun kurang lebih Pak. Dan ya di HSB mungkin sudah memandu, mengedukasi ya sekitar 10.000 klien lah kurang lebih ya Pak. Seperti itu, mudah-mudahan nanti kita bisa memberikan informasi mengenai apa itu HSB Pak. Seperti itu Pak. Oke, jadi sudah berapa lama nih di dunia, menjadi trader udah berapa lama nih, Pak? Sebenarnya sih di trader ini ya saya terjun di industri ini sebenarnya kurang lebih 15 tahun Pak. Ya, Tapi 15 kalau tahun ya? betul, tapi untuk pure trading itu ya mungkin baru sekitar 8-10 tahun lah Pak ya. Untuk trader murninya untuk bertrading, karena sebelumnya bukan di trader gitu jadi. Oke, sebelumnya di mana berarti, Pak? Ya sebelumnya di divisi dealing gitu Pak, di Oh, di dealing dealernya ya. room ya? Oke Betul. oke, dealing room Jadi ya, iya. pertama terjun di dunia ini di industri ini ya di dealing room dulu Pak. Seperti itu. Oh, oke oke. Oke, kalau sebagai mantan dealing room berarti paham betul itu ya, paham betul bagaimana proses dealing DQ-nya, bagaimana proses mengisi order dari para trader itu paham sekali berarti, Pak, ya? Mudah-mudahan. Insyaallah Pak. Termasuk mungkin membaca psikologi trader-trader yang trading-nya nggak pakai stop loss itu juga termasuk mungkin, Pak, ya? Betul, karena ini Pak salah satu di dealing room itu ya memitigasi melihat cara klien bertrading sehingga sebagai dulu kan belum marak nih trading online ya. Jadi masih DQ atau konvensional, jadi kita harus mengetahui posisi setiap nasabah agar kita bisa ngasih laporan ke manajemen untuk action berikutnya. Seperti itu Pak, untuk mitigasinya ya. Kalau saya dulu tahun 2000 itu dicatat manual, Pak. Betul. Dicatat Betul Pak. manual. Oke. Sistem DQ ya. Iya, sistem DQ. Oke, jadi ini pengalamannya luar biasa ya, Pak Joni ya, teman-teman. Kita bisa dikatakan satu angkatan ya. Satu angkatan itu sebelum 2010 Pak ya. Sebelum 2010 itu Betul. kita ya satu angkatan begitu ya. Terus kemudian ini kalau boleh tahu nih Pak, HSB Investasi ini diperkenalkan dulu dong. Karena begini ya teman-teman, saya ingin ngomong dulu bagi teman-teman yang mungkin ingin bertanya tentang HSB Investasi.
itu mulai sekarang ketik aja di kolom komentar ya teman-teman. Misalkan Anda bertanya apapun yang Anda ingin bertanya ya teman-teman, tapi saya akan sedikit memberikan komen dulu ya. Jadi saya memang sudah coba HSB investasi ini, menurut saya keren ya teman-teman. Saya sudah mencoba aplikasinya, itu eksekusi tradingnya cepat ya teman-teman. Eksekusi tradingnya cepat banget, jadi oke banget ya teman-teman. Ada di aplikasinya itu keren banget ya. Dan saya melihat juga ada semacam copy trade ya Pak ya di HSB ya. Betul. Jadi Ya. seperti yang Mas Tio tadi katakan, memang betul Pak. Itu salah satu keunggulan dari HSB ya, untuk sebagai broker profesional yang fokus untuk melayani nasabah ya, nasabah secara profesional untuk kenyamanan nasabah. Eksekusi kita termasuk cepat Pak. Ya, bisa di bawah 1 detik gitu ya, karena kita broker non-dealing desk. Nah, satu itu, kedua, termasuk fitur andalan kita top trader itu. Nah, top trader itu seperti copy trade sebenarnya Pak, tapi itu hanya manual ya. Jadi klien-klien yang bertrading di HSB dengan klien-klien profesional dengan winning rate yang bagus, persentase profit yang bagus, dia akan termasuk di list top trader tuh 10. Jadi ketika klien lain yang misalnya belum berpengalaman gitu ya, mau mengikuti posisinya, tinggal subscribe, nanti ada notifikasi ketika top trader itu melakukan open posisi, dia bisa ikut gitu Pak. Nah, saya harap Pak Tio juga sebentar lagi masuk ke list top trader nih, karena dengan portofolio yang bagus itu kan nanti klien-klien yang lain bisa ikut copy posisinya Pak Setio ya. Dan dengan fitur top trader ini, nasabah kita nih beberapa bulan ke belakang ini bisa mendapatkan profit yang optimal, yang maksimal gitu ya Pak ya, memanfaatkan fitur top traders yang ada di aplikasi HSB. Seperti itu. Saya baru join sekitar semingguan, profit saya udah 100%, tapi kok nggak dimasukin ke top trader Pak? Berarti ada yang winning rate-nya lebih bagus dulu atau persentase. Mungkin minggu depan Bapak udah masuk ke list top trader. Pertumbuhan equity saya 100% loh. Ya, 100% ya. Saya lihat kok nggak masuk ya di top trader, itu 100%, itu cuma minggu, kurang dari 1 minggu. Iya betul. Tapi memang cepat ya teman-teman, dan juga ada trading view ya. Jadi di HSB itu juga ada trading view yang sangat menarik sekali kalau buat saya ya. Saya nggak tahu ada nggak broker lokal yang juga sudah terintegrasi dengan trading view, meskipun hanya untuk charting ya, bukan untuk trading. Tapi saya kira itu merupakan satu terobosan yang luar biasa ya. Oke, ada lagi mungkin yang ingin disampaikan, mungkin bagi trader yang sudah berpengalaman atau bagi trader pemula, bagaimana mungkin depositnya, withdrawal-nya dan segala macamnya, keamanan akunnya gimana Pak? Oke, baik. Jadi begini Pak, nah HSB ini kan salah satu broker lokal yang sudah terregulasi atau sudah mendapatkan izin dari Bapepti, juga institusi lainnya ya yang terregulasi yang meregulasi izin-izin untuk broker lokal ini, seperti bursanya dari ICDX, kita bursa berjangkanya ke ICDX. Kedua ICH ya, untuk clearing berjangkanya di ICH. Jadi untuk teman-teman trader itu jangan ragu ya untuk keamanan atau untuk keamanan dananya, karena segregat akun kita sudah diawasi oleh yang namanya Bapepti Bursa dan Clearing Berjangka. Jadi kita tidak dalam hal ini HSB tidak akan bisa mengotak-atik sembarangan di rekening terpisah atau segregat akun. Nah, seperti itu jaminannya. Terus ini Pak, untuk eksekusi cepat itu memang ini kita berikan untuk para trader, karena trader profesional tentunya ya, seperti Bapak ini kan akan tidak nyaman kalau dengan eksekusi order itu ada delay atau ada record terutama ya. Nah, itu kan sangat tidak nyaman. Nah, karena HSB ini broker non-dealing desk ya, berarti kita
eksekusi market yang cepat gitu. Itu salah satu fitur unggulan dari kita. Kedua, masalah komisi yang nol ya, bisa hampir nol untuk akun tertentu gitu Pak. Dan spread juga kita bersaing. Malah di akun-akun VIP dan VVIP itu kita ada diskon up to 65% dari diskon dari spread pada umumnya gitu. Itu untuk memberikan hasil trading yang optimal bagi para klien kita. Gitu Pak Setio. Oke, jadi memang kalau kita trading dengan broker legal ya teman-teman, itu memang kita diwajibkan pakai segregated account ya. Jadi akun kita itu tidak dicampur dengan dana perusahaan dan setiap transaksi itu dilaporkan di lembaga clearing ya. Betul ya Pak Joni ya. Betul. Jadi aman dana kita ya, seperti itu. Oke, ini ada dari Pak Gilberto Huang, HSB sering main emas di sana ya. Oke, mantap. Ini ada pertanyaan ini Pak dari Sadun Ato. Platform MT4, MT5 apakah dipakai di HSB? Apakah ada layanan free swap? Silakan Pak. Baik. Jadi sebenarnya HSB punya platform tersendiri Pak. Nah, punya platform tersendiri. Nah, namanya IX Trader ya Pak. Nah, itu all in one platform tradingnya. Di situ dalam satu aplikasi kita bisa semua layanan ada di situ, termasuk promo kabinet gitu ya untuk deposit dan withdrawal, news gitu dan terutama dan platform trading terutama. Tapi seiring waktu ada masukan dan memfasilitasi para klien atau trader yang senang bertrading di platform MetaTrader. Nah, HSB sudah meluncing yang namanya MetaTrader 5 Pak. Gitu. Jadi kita ada dua platform. Itu ada dua platform, nanti klien bisa pilih Pak. Mau ke platform HSB asli atau IX ya, ataupun ke MT5 HSB, sama saja gitu Pak. Terus untuk free swap ya Pak, ini mungkin free swap ya artinya. Free swap untuk akun-akun tertentu dan promo tertentu, misalnya di salah satu produk kita ada layanan free swap Pak, gitu. Jadi memang tidak semua produk yang dapat free swap. Ada beberapa promo tiap bulannya berganti-ganti ada layanan yang namanya free swap atau bebas biaya overnight ya, seperti itu Pak. Oke, jadi kesimpulannya di HSB itu ada dua platform ya, bisa menggunakan IX, itu adalah platform khusus dari HSB investasi sendiri dan bisa menggunakan MT5 ya. Dan juga free swap itu hanya untuk akun-akun khusus saja ya. Jadi ada akun yang free swap, ada akun yang nggak free swap gitu ya Pak Joni ya? Betul. Oke ya, sudah jelas ya. Kemudian ini dari Pak Martin Severino, HSB bisa pakai microlot nggak? Nah ini nih ya, bisa pakai microlot. Oke, ini bisa saya katakan untuk sekarang ini kita terkecil memang di 0,1 lot Pak. Tapi kita sedang berproses nih Pak, untuk microlot menunggu izin dari Bapepti. Jadi jangan khawatir, dalam waktu dekat ini mudah-mudahan di 1 atau 2 bulan ini paling lama microlot kita sudah launching Pak. Nah, 1 sampai 2 bulan ya, 1 sampai 2 bulan. Mudah-mudahan. ini kita tunggu izin dari Bapepti gitu Pak. Jadi kita tidak mau kita sudah launching sekarang belum dapat izin, malah nanti ada masalah. Jadi kita tunggu resminya aja dulu gitu ya. By the way ya teman-teman, kalau ingin mendaftar di HSB Investasi, linknya ada di kolom deskripsi ya teman-teman, jangan lupa. Oke, jadi itu nanti microlot ya, kalau mudah-mudahan ya 2 bulan lagi akan terrealisasi ya Pak Martin ya. Seperti itu. Oke, dari Livia pertanyaan simpel Pak, low komisi low spread nggak? Nah ini ya. Oke, baik. Di HSB ini sudah pasti kita menyediakan layanan yang profesional dan sangat membantu untuk para klien mendapatkan profit yang optimal dan maksimal ya. Salah satunya kita mendorong komisi yang serendah-rendahnya Pak, sampai 0 gitu ya untuk akun VIP. Dan akun VIP hanya cukup dengan $1.000 itu sudah akun VIP. Nah,
Untuk Oke. akun pemula, untuk akun seperti mini gitu, itu komisinya hanya $2 per lot, gitu, hanya $2 per lot, Pak. Terus untuk spread pada umumnya bersaing ya. Nah, tapi untuk, spread di akun-akun seperti VIP, VVIP itu kita bisa diskon up to 50% sampai 65%. Jadi lebih rendah lagi, Pak. Misalkan nih Pak, misalkan nih saya, langsung aja supaya teman-teman langsung gitu ya, Boleh. gold berapa deh spread-nya, gold berapa deh di akun yang oke, yang kecil spread-nya? Oke. Gold itu di akun kecil itu bisa di sekitar 3 poin ya, 32 gitu ya, 32 3 poin pips ya. ya. 3 pips lah. Nah, Kalau berarti untuk di VIP itu hanya sekitar 20 ya, 20 atau 2 pips ya, 2 pips atau 2 pips ya. ya 2 pips atau lebih rendah lagi 18. Itu di market normal ya, Pak ya, di market Tapi normal. floating ya Pak ya, floating ya? Floating, kita pakai Floating ya? floating, Pak, betul. Oke. Oke, jadi kalau gold antara kisaran 2 sampai 3 pips ya berarti cukup rendah ya, sangat Ya, rendah, teman-teman ya. bersaing. Oke. Oke, bersaing ya, oke. Oke, ini, teman-teman nanti pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan, HSP nanti setelah ini nanti sesi kita lanjut lagi ya. Jadi nanti jangan khawatir, nanti saya akan lanjut lagi sesi Oke. seperti biasanya setelah sesi ini, tapi, kita akan dengan Pak Joni dulu ini dulu, karena nanti Pak Joni bakal ngomong teknik trading beliau juga ya. Jadi seru nih ya teman-teman ya. Oke 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 oke. Jadi Oke. nggak enak nih lawan master. Oke. Nah, ini ada Pak Benny W nih, bisa minta tik per tik jurnal trading-nya nggak kalau mencurigai sebuah transaksi? Nah, ini Pak Joni kalau kalau ini ya Pak Joni, kalau, Mhm. para para viewer saya ini, subscriber saya ini udah canggih, Pak. Udah Oke, canggih-canggih, jadi pertanyaannya juga betul. canggih-canggih, Pak. Jadi Ya. iya, Kalau untuk biasa kan ini, para audiens biasa mungkin sering di MetaTrader ya, Pak, ya, bertrading di MetaTrader ya. Nah, nanti kalau misalnya ada, ada transaksi yang menurut, sobat trader itu mencurigakan atau tidak wajar atau ingin, secara detail itu nanti bisa, mintakan, penjelasannya ke, layanan support kita di customer service ya. Itu nanti bisa minta, detail untuk jurnal trading-nya, seperti itu untuk oke. layanan MetaTrader gitu. Oke, jadi bisa nih, Pak, ya, bisa dimintakan ya jurnal, tik per Mhm, tiknya, jurnal betul, servernya broker ya, Pak, ya, bisa ya? iya. Oke, tapi kalau trading-nya di aplikasi nggak bisa dong ya? Trading di aplikasi mungkin, belum bisa ya, Pak, ya, untuk Belum yang bisa di ya? aplikasinya. Tapi kalau secara harga sama sebenarnya, Pak, nggak akan Sama ya? nggak ada bedanya, itu nanti Oh, bisa oke. dibuktikan ya, sama sama persis lah, begitu. Oke 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 oke. Oke, saya kira gimana Pak Pak Joni, sudah cukup atau ingin menjelaskan apalagi mungkin keunggulan yang dimiliki oleh HSB sebelum kita uji Baik ya trading-nya Pak Joni ya, setuju ya teman-teman ya? Kita baik, uji ya. jadi Ini ekspert. Jadi Pak Joni ini wakil pialang ya, betul ya Pak Joni ya? betul, Jadi Pak ya Joni saya sudah mendapat lisensi wakil pialang dari tahun 2021, Pak, 2021, 2021 ya, yaitu jadi wakil pialang ya. perpanjangan kedua ya, Pak, Oh, perpanjangan kedua. perpanjangan kedua ya. Betul betul, Jadi, sudah wakil pialang, jadi sudah melalui ujian dan tes juga ya, dari iya, Pak, negara ya, seperti itu. betul, oke. Oke, ada yang ingin ditambahkan mungkin untuk trader pemula atau untuk trader Mhm, yang sudah expert, kira-kira akun mana yang cocok atau seperti gimana? Pak iya, Joni silakan. oke. Baik, jadi memang seperti yang saya katakan tadi, HSB itu fokus di layanan profesional yang akan memberikan juga edukasi, Pak. Jadi untuk nasabah pemula jangan khawatir, tradingnya pasti sebelum ke akun real kita akan memberikan yang namanya edukasi dan juga ada nanti setelah membuka akun real dan deposit itu akan didampingi oleh seorang RM atau relationship manager untuk membimbing klien, eee,
bertrading dengan benar ya, untuk setup SL dan TP ya, seperti itu ya, dasar-dasar trading Pak, untuk menerangkan fitur-fitur di aplikasi kita gitu. Nah, ini menjadi concern kita untuk mengedukasi yang namanya nasabah pemula. Nah, terus kita juga sediakan secara gratis yang namanya mentor one on one. Jadi apabila klien yang pemula ini ingin mendapat edukasi yang lebih detail gitu Pak, bisa meluangkan waktu dan bisa dapat edukasi dari mentor khusus kita, dari Oh, analis-analis profesional kita, wow. melalui Zoom bisa atau melalui media-media online gitu Pak. Jadi tidak harus selalu datang ke kantor, kita akan sediakan mentor yang khusus akan melatih gitu, misalnya dalam hari ini ada klien ini ada waktu kosong, bisa janji untuk edukasi dengan mentor kita. Nah, itu gratis untuk klien yang sudah deposit dengan kita. Jadi jangan khawatir, kita ada menu-menu edukasi yang tidak akan kita lepas begitu aja ya untuk nasabah-nasabah pemula yang belum paham akan trading dan aplikasi kita. Nah, itu fitur dari kita. Terus untuk nasabah yang sudah berpengalaman, yang tadi adalah misalnya mencurigai transaksinya lah seperti itu, atau apakah HSB ini broker bandar dan sebagainya. Nah, kita akan nanti disediakan satu akun Pak, akun Citra namanya ya. Citra itu kita bisa melihat transaksi kita di bursa. Apakah benar transaksi order kita tuh di-report ke bursa atau dimakan sendiri nih gitu. Saya jadi ingat Pak, saya memang dapat itu tuh, dapat apa, Heeh. akun Citra ya, cuman saya belum buka itu. Jadi itu untuk melihat order kita itu di trading dilaporkan ke bursa dan dijaminkan atau didaftarkan di clearing gitu. Jadi itu untuk transparansi gitu Pak, untuk transparansi Transparansi untuk menjamin order. bahwa Order yang heeh, order kita itu benar-benar di-report ke bursa oh, gitu. Jadi bukan, kalau bandar kan ya istilahnya dimakan sendiri lah gitu ya oleh ya broker, seperti itu Pak. ya. Nah, itu untuk layanan untuk nasabah yang nasabah yang sudah expert. Di samping ada update berita, update berita di aplikasi kita gitu ya, dan tentunya bonus dan promo-promo menarik untuk para klien dan para trader di HSP begitu. Oke oke. Oke, ini dari Pak Haryanto ditunggu ya, katanya microlotnya ditunggu nih ya. Ya Pak Haryanto. Oke, saya juga menunggu nih. Oke oke ya. Nah Udah lama. kemudian, slot 57 pakai platform apa? Tadi sudah dijelaskan pakai IX dan MetaTrader 5 ya. Slot ya, Pak slot, kemudian, 5 ya, MetaTrader 5 bisa ya. Nah ini dari Lim Sin Sin, bisa tolong berapa lama, WD-nya tuh berapa lama ya? Misalnya depo sekitar $2.000. Nah itu. Oke. Depo di kita sebenarnya bisa terbilang cepat Pak. Jadi ada batch tertentu kalau misalnya kita mau berapapun ya, tidak harus 2.000, mau 10.000, mau 3.000. Kalau misalnya kita ada pengajuan WD sebelum jam 10.30 waktu Indonesia Barat gitu. Biasanya kita akan transfer di sekitar jam 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Nah, terus untuk untuk batch kedua biasanya kita dari pengajuan 10.30 sampai jam 16.00 kita akan transfer di sekitar jam 17 Pak. Nah, kalau di atas itu berarti besoknya di hari kerja berikutnya. Begitu. Nah, itu WD dari kita. Jadi tidak menunggu 2-3 hari, tidak. Itu 1 hari juga langsung kita proseskan. Oh. Saya sendiri baru coba depositnya ya, belum coba WD ya. Saya belum coba Belum ada ya WD. Pak? Untuk kalau Siap. profitnya udah 1000% dulu baru nanti saya WD ya. Biar berasa ya Pak. 100%, kan profitnya 100%. Iya. Oke oke, apakah sudah cukup Pak Joni? Nanti, kalau sudah cukup silakan didemonstrasikan saja gimana teknik trading-nya dari expert kita dari HSG ini ya, teman-teman.
seperti itu, tapi biasanya kalau udah expert itu justru tekniknya simple aja biasanya, nggak Mhm. terlalu banyak apa, pernak-pernik biasanya ya teman-teman. Tapi kita nggak tahu nanti Pak Joni yang apakah sudah bisa dimulai atau masih ingin ada penjelasan lagi Pak Joni? Untuk supaya nanti teman-teman bisa belajar ya, karena di channel saya ini sebenarnya, tujuan utama itu agar supaya trader bisa belajar ya, bisa belajar logika trading-nya seperti apa, money management-nya seperti apa, dan hal-hal seperti itu ya. Jadi bukan soal signalnya, tapi soal Mhm. cara berpikirnya, begitu ya. Oke. Silakan Pak Joni. Mungkin, saya mau sedikit tips aja nih, Pak. Ya, Sedikit tips ya, sedikit tips untuk ya mungkin ini tipsnya juga umum ya, cuman saya mau mengingatkan kembali nih, Pak, untuk trader pemula dan untuk apa namanya, trader berpengalaman juga. Untuk trader pemula ya pada awalnya untuk bagaimana kita mencari broker yang aman tadi ya, Pak, ya. Untuk broker yang aman, yang sudah, broker lokal yang aman, yang sudah teregulasi Bapepti itu tentunya hal yang utama ya. Nah itu satu, kedua, coba akun demo dulu gitu ya untuk belajar. Akun demonya dipelajari dulu, jangan segan-segan misalnya untuk bertanya kepada, mentor atau RM-nya nih kalau sudah ini. Nah itu untuk memperdalam, teknik lah dan untuk, namanya, untuk menguasai fitur-fitur yang ada di aplikasi kita. Nah seperti itu. Terus, jangan lupa untuk terus belajar dan belajar karena itu merupakan proses ya, terus berproses karena market ini kan dinamis ya, Pak, ya. Sampai saat ini pun saya juga belajar, Pak, masih terus belajar karena perkembangan market ini makin sini kan makin berkembang. Nah, terutama teknologinya atau strateginya ya kita harus mematangkan. Nah, ini, penting. Kedua, untuk nasabah-nasabah yang, sudah berpengalaman misalnya, ya tips dari saya untuk menjaga sustainable trading itu ya tetap, diperhatikan utamanya money management, Pak. Money management, terus, risk management, Pak, tentunya dan psikologi trading atau mental trading kita. Yaitu, hal-hal yang dasar sebenarnya, Pak, ya, yang harus kita disiplin dan konsisten untuk, untuk, bertrading ini. Nah, ya. mungkin itu tips dari saya, Oke. Sebelum kita, masuk ke teknik tradingnya Pak Joni ini ya, ini ada teman kita slot 57 HSB handal semesta berjangka, betul ya Pak ya? betul betul Oke 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 betul, ya. itu kepanjangannya handal semesta berjangka, Pak. Terima kasih, Oke, Pak, dan slot 57 kalau mau daftar di linknya ada di, kolom deskripsi ya. iya, Oke, oke. saya sudah nyoba eksekusinya di aplikasinya, saya belum coba di MetaTrader-nya ya teman-teman, itu cepat cepat banget, apa namanya, eksekusinya ya. Oke, sekarang sudah siap nih untuk share tekniknya nih Pak, sudah siap Baik, ya? boleh boleh Oke, boleh, Pak. saya share screen ya. Oke, Oke oke. sebenarnya yang saya pakai ini sederhana ya, mungkin Pastio juga sudah pernah pakai dah, mungkin ini Oke juga, oke. karena kebanyakan ini saya sih mengedukasi nasabah-nasabah yang pemula gitu. Biasanya saya juga pakai indikator umum dan yang populer lah seperti moving average dan Bollinger lah. Tapi hari ini mungkin saya akan, share dengan itu Pak, dengan smart money concept ya Pak. Nah, smart Oke money oke. boleh saya share sekarang ya Pak? Oke, siap siap siap. Saya share ya Pak ya? Oke, silakan Pak. Oke. Oke, Sudah jadi saya share ini Pak ya, sudah saya ya ini. ya. Jadi ya ini, ini, sederhana aja. Jadi hanya, smart money concept ini kita tunggu harga di kena di demand dan supply-nya Pak ya. Nah itu jadi ini memang harus sabar Pak, harus sabar. Jadi ketika harga sudah memasuki area demand area demand kita baru bisa, ambil buy. Tapi bagusnya dikombinasikan lagi dengan, dengan, indikator yang lain lah, terserah sobat trader. Ini hanya, eee
mungkin hanya seperti ini aja sih Pak, saya untuk apa namanya, untuk, bertrading biasanya ya. Jadi saya nunggu harga ke area sini baru saya, ambil gitu, buy gitu ya. Terus untuk stop loss-nya juga saya pendek sih Pak, untuk misalnya kita, ambil nih di area ini ya Pak, di area 19.13, mungkin untuk apa, saya kurangi 5 poin lagi, jadi di 19.13 sampai 19.08 itu baru saya sekitaran itu baru saya ambil buy. Nah, untuk stop loss-nya saya kurangi lagi dengan apa, dengan 5 poin, jadi di 19.03 itu baru saya stop loss. Jadi ini, Itu chart gold ya teman-teman ya. mhm, Ini adalah chart gold di time frame H1 ya Pak Joni ya. betul betul, ini Jadi kalau melihat seperti ini posisinya buy atau sell nih Pak? nih kalau saya nih nunggu dulu nih Pak, nunggu dulu, tapi, sebentar lagi ini di area 19.13 atau 19 sampai nih 08-an ya, ini saya akan ambil buy. Ambil buy ya. Seperti itu. Dengan stop loss-nya 03 Pak, 19.03 lah ya. Targetnya di mana Pak? Target saya pendek juga Pak, itu paling kan tadi 19.13, paling saya di 19, apa namanya, 19.18 sampai 19.20 itu target saya, gitu. Oke. Untuk target panjangnya ya di apa, nah ini target supply sini sih saya udah keluar, gitu. Oke. Jadi, apa namanya, hanya teknik sederhana aja sih Pak yang saya, apa namanya, yang saya kupas. Takutnya kalau misalnya mengupas lebih jauh lagi mungkin ada sesi khusus ya Pak, untuk apa namanya, untuk, apa, kenapa saya pakai smart money concept ini. Kan ini gabungan dari apa, menurut saya ini gabungan atau kombinasi dari, apa, price action, liquidity, dan apa namanya, satu lagi, market struktur ya. Nah, itu. Oke. Jadi, memang nanti butuh pendalaman lebih khusus lagi ya Pak Joni ya. Nah bagi Betul Pak. teman-teman juga yang ingin, mendalami juga bisa langsung hubungi aja Pak Joni lewat, Ah, boleh. HSP ya, betul ya. Boleh Karena boleh. begini juga ya teman-teman, Pak Joni ini adalah seorang wakil pialang ya. Seorang wakil pialang itu dia tidak boleh sembarangan memberikan nasihat investasi. Betul. Ya, nanti kalau jadi Pak Joni nggak bisa sebebas saya ya teman-teman ya. Betul. Jadi nggak bisa Ada sebebas saya heeh, iya, untuk memberikan, karena nanti bisa ditafsir sebagai memberikan nasihat investasi dan nanti bisa betul. disemprit sama regulator, ya, seperti itu. Jadi memang, ya kita, tapi itu untuk keamanan ya Betul. teman-teman, itu untuk, Ada keamanan. lisensi khusus Pak, Ya untuk ada itu jadi ya, lisensi ya, penasehat ada berjangka lisensi. ya. Ya, Oke. kalau saya kan, preman ya Pak ya, jadi nggak ada lisensi, jadi nggak punya, SIM, jadi kalau Hmm. orang nyetir tuh nggak ada SIM ya. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Jadi kalau menurut Pak Joni, simpel aja ya, buy-nya di demand ya, begitu ya, Pak Joni Betul. berdasarkan smart money concept ini di order block atau di fair value gap-nya gitu mungkin Iya, ya Pak betul. Joni ya. Oke, oh by the way ini, euro saya ini udah kena TP-nya lagi di HSB ini Pak. Jadi cuannya udah lebih lagi nih ya. Iya, Dari jadi dari ada kemarin terus 100%. Mudah-mudahan iya. besok udah di list top trader nih Pak, biar saya bisa ngikut juga Tapi nih. saya nggak tahu, Pak, kalau list top trader itu kita harus apply dulu atau otomatis ya? Enggak, itu otomatis by system. Jadi nanti Oh, sistem otomatis by system ya? apa, mendetek yang winning rate-nya bagus, yang rasio profitnya juga bagus gitu. Jadi Saya ini winning rate kebenaran Bapak lagi Pak, merangkak nih sepertinya. saya Lagi belum pernah merangkak loss nih. loh trading di HSB itu. Eh, Iya, 100% winning rate saya. Kalau nggak udah lihat 100%. aja. Nanti bisa di-share portofolionya ya Pak ya. Ke grup-grup trading Bapak tuh, ke grup-grup, apa, grup Telegram atau apalah gitu. Oke lah ya. Siap. Jadi gimana Pak Joni? Mungkin, Sudah cukup atau gimana? eee Silakan kalau teman-teman juga mau bertanya silakan ya. secara teknikal mungkin
saya membagi nih secara umum ya, para sobat trader Pak Setio. Jadi seperti Pak Setio bilang nanti kalau misal ada pertanyaan lebih lanjut yang untuk mendetail bisa hubungi, customer service kami, layanan customer support kami yang 24 jam beroperasi, ataupun misalnya, nanti bisa melalui CS itu langsung sambungkan ke saya bisa gitu Pak, nanti minta nomor kontaknya saya gitu ya, seperti itu Pak. Atau kalau sudah misalnya sudah sobat trader sudah mendaftar nih akun demo ya di HSB, itu nanti melalui live chat yang ada di aplikasinya bisa langsung menghubungi CS Pak. Untuk untuk penjelasan lebih lanjut. Nanti kalau misalnya butuh untuk dikontak lebih lanjut untuk penjelasan lebih mendalam, nanti coba saya kontak juga seperti itu. Oke, jadi memang kalau bagi teman-teman yang mau mendaftar ya silakan aja mendaftar, langsung link pendaftarannya untuk HSB Investasi ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Dan karena HSB Investasi ini adalah sebuah broker yang terregulasi, jadi itu mungkin ada syarat-syarat yang mungkin ada enggak. Jadi begini, paling tidak itu nanti kalau Anda mendaftar akun real ya teman-teman, Anda itu diwajibkan untuk nyoba demo dulu. Ya, jadi kalau setelah Anda nyoba demo, nanti Anda akan ditelepon sama wakil daripada HSB Investasi, baru Anda bisa trading di akun real. Ya, jadi memang itu prosedurnya seperti itu ya Pak Joni ya? Betul, itu flow yang wajib diikuti Pak. Mungkin kalau bisa dibilang untuk yang sering trading di broker luar lah, atau mungkin agak ribet ya, oke. Mungkin ini jujur memang agak ribet sedikit, tapi di awal Pak, karena ini memang flow dari Bapeptinya seperti itu. Jadi kita harus melakukan akun demo dulu gitu. Jadi nasabah itu tahu dengan resikonya, risk dari trading ini. Kedua, wakil pialang itu untuk memverifikasi data sobat trader sekalian. Jadi untuk keamanan dana juga kan kita harus mendaftarkan rekening atas nama kita sendiri, atas nama sobat trader sendiri untuk penarikan maupun deposit. Jadi tidak bisa melalui pihak lain gitu Pak. Misalnya Pak Setio nih daftar kayak kemarin misalnya, terus transfernya pakai rekening orang lain atau rekening istri sendiri pun tidak bisa gitu, karena itu persyaratan dari Bapepti ini seperti itu untuk keamanan dan kenyamanan nasabah juga gitu Pak, seperti itu. Jadi setelah verifikasi data, dana masuk, lalu nanti akan dikontak oleh RM-nya ya melalui telepon ataupun WhatsApp. Nah, jadi nanti setelah itu ya sudah bisa berdiskusi ataupun mulai trading Pak. Jadi sebenarnya prosesnya tidak lama gitu, hanya beberapa menit juga sudah jadi akun real dan sudah bisa bertrading seperti itu. Oke ya teman-teman, jadi ini sorry ada masalah dengan StreamYard-nya, jadi saya hanya bisa mengakses chatnya teman-teman ini dari YouTube ya. Tapi oke, saya kira tidak ada pertanyaan lain ya, tidak ada pertanyaan yang ini, cuman slot 57 tanya ini HSB ini STP atau SCN atau di link desk. Jadi HSB itu bukan di link desk ya, jadi dia STP ya. Jadi Strategic Plus STP, jadi bukan di link desk ya, slot ya. WD-nya kurang cepat. Memang kalau kita ngomong terregulasi begitu ya, itu memang WD-nya itu memang nggak bisa instan. Ya, karena kalau kita trading di broker-broker luar itu kenapa bisa instan? Karena dia pakai e-wallet. Betul. Pakai e-wallet. Nah, untuk di broker yang terregulasi itu memang nggak bisa pakai e-wallet, karena e-wallet itu harus ada regulasinya sendiri, harus diatur sendiri ya. Jadi bukannya gimana-gimana, tapi memang regulasinya seperti itu. Dan kalau kita melihat di yang pakai yang instan itu sebenarnya broker-broker yang regulasinya di offshore ya. Jadi mereka pakai regulasi offshore itu memang lebih longgar, memang bagi nasabah sih enak ya, lebih cepat ya seperti itu. Tapi kalau negara-negara maju itu umumnya sama ya, umumnya sama. Jadi ya kalau misalkan kita mau invest asuransi atau reksadana, itu kan kita juga nggak bisa misalkan kita mau tarik langsung instan gitu kan nggak bisa. Jadi nunggu beberapa hari dulu.
Ya, jadi memang prosesnya seperti itu ya teman-teman ya. Tapi kita bisa paham karena teman-teman memang banyak termasuk saya juga, itu yang memang punya pengalaman dengan broker-broker yang regulasinya itu di offshore dan di memang offshore ya. instan ya, memang instan. Tapi saya rasa nggak ada masalah ya, nggak ada masalah kalau kita trading-nya benar, saya kira hal-hal seperti itu nggak terlalu bermasalah ya teman-teman. Trading itu yang penting cuan dulu ya. Yang penting cuan dulu ya, kalau nggak Betul. cuan ngeributin inilah, ngeributin itulah, itu, malah agak lucu ya, yang penting cuan dulu ya. Oke. Gimana Pak, Joni? Baik, mungkin dari kita Pak, dari HSB, dari saya sudah cukup. Jadi sekali lagi Oke, terima kasih Pak atas undangannya. Terima kasih diberikan kesempatan untuk menjelaskan HSB ini seperti apa. Kita tunggu apa namanya para sobat trader ini untuk mencoba aplikasi kita untuk bertrading di HSB, merasakan kenyamanan dan pengalaman trading yang berbeda gitu ya Pak. Nah, oke. apa namanya, mungkin mohon maaf apabila misalnya ada penjelasan yang kurang jelas atau apa, misalnya kurang dipahami, nanti apa, bisa ditanyakan lebih mendalam ke apa, HSB-nya langsung atau langsung ke saya gitu, Pak. Nah, Ya. cukup sekian, terima kasih, Pak. Selamat malam para sobat trader, Mas Kio juga, Pak. Terima kasih Pak Joni, sampai berjumpa ya. Iya, Pak. Oke, Terima kasih, selamat oke, malam. terima kasih, ya. Oke teman-teman, kita lanjutin apa namanya, sesi live kita ya teman-teman. Bagi teman-teman yang tertarik untuk beli untuk trading di HSB Investasi, sekali lagi linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita tadi seperti biasa ya, Ko Robin tanya tentang XAU ya. XAU, oke, kita akan bahas XAU ya teman-teman ya. Kita akan bahas XAU, ini luar biasa ya teman-teman, ini luar biasa. XAU ini saya takutnya dia nipu ya teman-teman, takutnya dia nipu nih untuk XAU ya teman-teman, seperti itu. Jadi saya masih off dulu deh untuk XAU ya teman-teman, saya masih fokus di EU-nya deh, EU-nya agak lumayan ya teman-teman, EU-nya agak lumayan dia, so far sesuai dengan skenario saya ya. Meskipun tadi dia agak ketarik ya teman-teman, hari ini dia agak ketarik sampai di 0870-an, tapi hari ini dia sudah mulai plus lagi. So, ya cukup oke lah ya, cukup oke untuk posisi sell EUR USD-nya. Nah, kemudian untuk gold-nya ini, saya nggak suka lihat merah-merah yang kejam-kejam begini ya teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya, yang mau buy mending tunda dulu deh, kalau menurut saya ya teman-teman ya. Coba kalau kita lihat secara, apa namanya, smart money concept ya teman-teman, di H1-nya ini dia sudah balik merah lagi ya, di H1-nya ini dia sudah balik merah lagi, dia bikin quotes lagi ya teman-teman, change of character, artinya apa, bullish-nya dari sini ini dia udah nggak valid ya teman-teman ya, harga sudah, gagal untuk membuat higher high dan higher low, kemudian di sini harga membuat lower low ya, seperti itu. Jadi di sini fair value gap-nya juga dia sudah merah ya teman-teman, ada order block di sini, so ini adalah order block, bearish ya teman-teman. So, Eee, sepertinya kalau untuk malam ini bearish ya, sepertinya kalau untuk malam ini bearish karena kita juga melihat ini candle-nya gede-gede ya, teman-teman. Kalau ada candle yang lumayan gede-gede ini artinya memang, eee, bahaya buat posisi buy-nya, ya seperti itu. Akan tetapi kalau mau buy gimana Pak Setio? Kalau mau buy boleh sih ya, kalau mau buy boleh sih. Karena bagaimanapun juga dia masih, dari sini ya teman-teman, ini adalah skenario double bottom-nya sebenarnya dia masih, bullish. Akan tetapi seperti yang tadi kemarin saya sudah katakan ya, skenario double bottom ini targetnya udah nyampe. Artinya apa? Dia tidak punya kewajiban untuk terus naik, itu nggak punya ya teman-teman. Artinya kalau dari sini dia turun, ya berarti, bisa dipahami ya seperti itu. Oke, alright.
Oke oke. Kalau kita melihat di H1, sorry di D1 ya teman-teman, kalau kita melihat di D1 nih, lihat nih ya, ini sangat amat, tricky banget ya. Ini ada sesuatu yang kontradiktif ya teman-teman ya, di sini kita ada fair value secara, smart money concept di sini ada fair value gap yang bullish ya, akan tetapi di sini dia harga masih struggling ya, harga masih struggling di, EMA 20-nya ya teman-teman. So, mending nunggu deh ya, nunggu deh, apa namanya, untuk harga tuh dia benar-benar bisa close mantap di atas EMA 20 daily-nya ini ya teman-teman. Sebenarnya kemarin itu, saya, sedikit, ini kalau misalkan harga ini ya, ini kan candle kemarin ya teman-teman, kalau misalnya harga ini dia close mantap gitu ya di atas, daily-nya, nah mungkin bisa lebih mantap untuk buy-nya ya. Tapi karena dia close-nya masih di bawah ya teman-teman, jadi sebenarnya, outlook bearish-nya itu dia masih intact ya teman-teman. Kalau di sini kita melihat juga harga masih di bawah EMA 20, kemudian kalau secara, smart money concept dari Lux Algo price action concept-nya itu daily-nya ini kelihatan coknya ini masih merah ya, masih bearish ya teman-teman, seperti itu. So, 50-50 lah kalau menurut saya ya teman-teman, gold ini masih 50-50, tapi kalau untuk hari, sekarang ini ya, saya kira, lihat ini adalah sudah menjadi sebuah, potensi bullish failure ya teman-teman. So, eee, lebih ke bearish sih untuk sesi, US ini ya teman-teman ya, kalau menurut saya seperti itu. Oke, ya seperti itu ya Ko Robin ya, oke. Sukses selalu ya, belum saya tampil ini Ko Robin ya. Oke, ada news apa emang ya? Emang ada news apa ya? Sebelumnya teman-teman ini sorry mohon maaf ini, masalah kemarin muncul lagi ya, jadi apa namanya, chat-nya itu saya harus lihat di YouTube-nya sendiri ya teman-teman, jadi ini masalah lagi cuman nggak apa-apa, cuman saya bisa baca komennya, cuman saya nggak bisa tampilin ya, seperti itu ya. Oke, untuk, news hari ini ada apa ya? Lihat di sini aja kan bisa ya. Sorry. Nah, lihat di sini aja kan bisa. Oh, ada durable goods order ya teman-teman ya, baru 15-17 menitan yang lalu ya. Jadi durable good order-nya ini jelek ya, jadi forecast-nya -4, actual-nya -5. Jadi ini yang menyebabkan ya teman-teman, ini yang tapi enggak juga ya, harusnya kalau jelek, gold-nya naik ya teman-teman ya, harusnya gold-nya naik. Cuman ini dia malah turun ya, jadi dia malah turun. Nah ini, mungkin inilah yang dinamakan dengan, risk aversion, tapi enggak juga ya, teman-teman. Jadi memang ini di luar perkiraan, sebenarnya harusnya berdasarkan kewajaran, harusnya, karena ini adalah, berita buruk untuk dolar, artinya harusnya gold-nya itu naik ya, gold, euro itu naik ya, teman-teman ya. Tapi, ternyata berlawanan ya, ternyata berlawanan dan ya kita lihat minimal sampai close candle hourly ini seperti apa ya. Tiba-tiba mungkin bisa aja dia close tiba-tiba di atas, balik di atas ini kan bisa aja ya teman-teman. So sabar aja seperti itu. Tapi ini yang terjadi adalah bahwa price action itu bergeraknya berlawanan dengan hasil news-nya ya, seperti itu. Alright. Oke. Oke, ini saya hapus aja ya, saya akan bacakan lagi pertanyaan ya teman-teman. Oke. Minimal deposit di HSB itu $50 ya teman-teman, cuma $50 ya. Saya pertama kali trading di HSB udah banyak sekali loss-nya ya, kalau Anda loss kan bukan kesalahan broker ya teman-teman ya. Saya juga loss kok ya, saya juga pernah loss kok, jadi bukan kesalahan broker. Kalau maksimal nggak ada, ya ada sih maksimal ya teman-teman, cuman saya nggak tahu, ditanyain aja ke ya paling kalau Anda deposit yang besar ya pasti akan, ditanya dengan lebih serius ya teman-teman, kan karena, apa namanya, berkaitan juga dengan kebijakan money laundering juga ya. Jadi itu,
harus ketat ya teman-teman, tapi itu bagus untuk, keamanan kita ya. Oke oke oke, trading scalping lumayan menakutkan. Dari mana bisa register akun demo HSB? Linknya ada di kolom deskripsi ya, Miyakin ya, linknya ada di kolom deskripsi. Alright, saya tetap Pak Setio. Wah, oke ya, terima kasih ya, slot 57. Gimana, posisinya slot? Waduh, saya doakan selamat ya, profit ya, saya doakan ya. Oke, Mariana Choi ada live trading juga Kak, Pak, di HSB? Kayaknya belum ya, kayaknya belum, dan mungkin begini ya teman-teman, kalau di broker itu nggak bisa sembarangan, ya karena mereka diawasi sama Bapepti nggak bisa. Ya nggak bisa mereka mengasih, live trading juga harus ada izin ya teman-teman, seperti itu. Kemudian oke, cocok Pak Setio pokoknya. Oke, terima kasih ya Livia ya. Oke, alright Pak Setio, nanti kalau top trader HSB nanti saya subscribe. Oke, siap siap. HSB spread tadi, spread-nya HSB cukup oke kok, sangat oke kok ya teman-teman, saya sudah coba, sangat oke ya, sangat oke sekali spread-nya ya. Oke, GBP NZD, oke kita lihat GBP NZD ya. Kita lihat GBP NZD ya, oke teman-teman kalau mau request silakan ya GBP NZD. Oke ya, kita melihat GBP NZD ya teman-teman, kalau kita melihat ini memang dia lagi bearish ya, lagi bearish, dia lagi, koreksi di sini, kemudian ya kalau menurut saya sih tinggal lihat aja kalau dia bisa close di bawah, moving average, EMA 20-nya ini bisa open posisi sell, stop loss-nya di sini bisa ya, kalau bagi teman-teman yang intraday bisa. Jadi skenarionya itu kayak ini ya teman-teman, skenarionya itu kayak gini, nah kayak gini ya, false breakout, sell di sini. Ya, jadi di sini nanti nunggu apakah ini adalah false breakout atau tidak. Kalau dia false breakout, dia close lagi di bawah EMA 20-nya, kita bisa sell di sini. Dengan stop loss di sini. Stop loss di sini. Nah, di sekitar situ stop loss-nya. Ya, di 1361 stop loss-nya. Ya, kalau dia nunggu close dulu ya, teman-teman. Nunggu close dulu, baru kalau dia close di sini, baru bisa ambil posisi sell-nya. Kalau kita melihat di daily, masih buy sih ya teman-teman ya. Kalau kita melihat di daily masih buy ya. Jadi hati-hati ya teman-teman. Kalau kita melihat di daily itu dia masih buy ya. Karena dia masih buy ya otomatis harusnya logikanya dibalik ya teman-teman, nunggu dulu sebenarnya ya. Kalau misalkan karena di daily-nya dia masih buy ya, harusnya nunggu dulu ya teman-teman. Dan coba kalau kita pakai smart money concept Lux Algo ya, Lux Algo price action concept ini ya teman-teman ya. Kalau kita pakai Lux Algo price action conceptnya 50-50 ya. Jadi dua hijau, dua merah ya teman-teman. Ini sangat amat nanggung ya, sangat amat nanggung sekali ya, karena kita ada di H1, H1-nya lagi coach merah ya. Jadi kalau H1 itu lagi bearish ya teman-teman, seperti itu. Oke. Feel saya lebih ke bearish hari ini ya teman-teman ya. Tapi overall daily-nya ini dia masih bullish ya teman-teman. Bosnya sudah ada 2 kali berturut-turut. So, kalau saya sih nunggu agak naik di sini lah ya. Naik, justru kalau misalkan dia naik di atas sini ya teman-teman ya, dia naik pecah di sini, nah baru saya buy ya teman-teman, seperti itu. Karena alasannya tren bullish yang di D1 tadi itu dia sudah recover ya teman-teman. Jadi untuk buy mending nunggu di area-area sini dulu. Ini adalah ada order block, ada supply ya teman-teman, pecah di sini dulu baru kita bisa enak untuk confirm bahwa memang bullish-nya tuh udah balik. Ya seperti itu untuk GBP NZD. Alright. Oh, OP Sell 1350, OP Sell 1350 ya Livia ya. 1350. Oke lah, nggak apa-apa lah. Agak sedikit
Buru-buru, agak sedikit buru-buru, tapi kalau kita melihat kan memang ini turun ya. Kalau kita melihat ini kan arahnya turun ya. Nah, kalau kita melihat ini kan arahnya turun. Jadi memang, oke lah kalau mau buy ya teman-teman, kalau kita melihat di smart money concept atau Lux Algo, price action concept-nya ini dia juga di H1 masih merah gitu ya. Jadi kalau mau, sell oke ya, nggak apa. Agak buru-buru aja nih Livia trading-nya nih, oke, kok nggak MIFX lagi, Pak? MIFX kan saya ini kan endorse ya teman-teman. Jadi kalau, pas endorse ya saya otomatis saya akan mempromosikan yang endorse ya teman-teman, seperti itu. Bukannya nggak MIFX lagi ya, bukannya nggak MIFX lagi, saya masih ada kerjasama juga dengan MIFX ya, saya masih juga IB-nya, Monex ya teman-teman, seperti itu, ya. Jadi saya masih sama, Monex masih, sama IMS masih, sekarang juga sama HSB Investasi juga ya. Jadi saya kira perlu untuk, teman-teman dapat pilihan ya, seperti itu. Euronya di mana? Mantap ya, euronya mantap ya teman-teman ya. Euronya mantap nih, euronya mantap. Ini apa? XTI USD Eni Ernawati. Oke, bearish ya, daily-nya bearish. Coba kalau kita melihat dari smart money konsepnya, price action concept ya, Lux Algo price action konsepnya, kalau kita melihat 2 hijau, 2 merah, daily-nya masih hijau ya teman-teman, tapi dia sepertinya, lagi menguji order block ini ya teman-teman ya. Ada order block yang sangat kuat di sini, harusnya kuat ya teman-teman kalau untuk D1-nya. Nah, kita melihat H1 ini dia udah merah ya. H1 ini untuk, price action konsepnya dia sudah merah ya teman-teman. Jadi merahnya ini ada BOS 2 kali, 1, 2. So, ini sell. Ya kalau untuk sekarang ini sell ya teman-teman, tapi kita juga harus hati-hati di sini ada, trend line ya. Tapi, overall dari H1 dia masih sell. Ya kalau mau sell sekarang boleh, stop loss-nya di sini, ya. Stop loss-nya di, 7918 ya, 7918 boleh kalau mau sell, ya. Alright, oke, euronya udah lumayan hijau lagi ya, sudah lumayan hijau lagi untuk euronya. Kemudian untuk, untuk emas-emasnya ini, memang ngocoknya agak lumayan ya teman-teman. So, oke lah ya. Yang bikin bikin kontradiktif itu yang di daily sih sebenarnya ya teman-teman. Jadi, yang bikin kontradiktif itu di daily. Jadi ini, seperti itu. H1-nya masih bullish untuk price action konsepnya ya. Masih bullish untuk price action konsepnya. Oke, jadi masih bullish ya untuk price action konsepnya untuk gold di H1 ini. Jadi tapi dia sudah break di bawah, order blocknya yang ini ya teman-teman, tapi dia ketahan di fair value gap-nya ini ya. Jadi, fair value gap ini, support atau demand yang oke ya teman-teman ya. Dia masih ketahan di sini, jadi kalau Anda mau buy boleh nggak Pak Setio? Boleh aja ya, karena dia lagi ketahan di area fair value gap-nya ini, dan H1 itu masih, ijo ya, H1 masih ijo dengan stop loss-nya di bawah sini ya, di sekitar 19.05 ya, itu bisa, letakkan stop loss-nya, atau kalau mau buy bisa taruh di garis tengah daripada fair value gap-nya ini di 19.11 ya, itu bisa open buy di situ.
ya. Oke, ya targetnya 50 pips tipis 1:1 oke lah ya, seperti itu. Sangat amat tricky ya teman-teman ya. Alright. Oke. Nasdaq, Blue Bubu oke Nasdaq ya. Nasdaq. Kita lihat Nasdaq ya, Nasdaq. Nasdaq, Nasdaq, Nasdaq. Oke ya teman-teman ya, ini tadi malam ya saya gambar ini pecah ke atas ya teman-teman, pecahnya ke atas. Dan untuk price action konsepnya dia 2 merah 2 hijau ya teman-teman. Di sini H1-nya udah hijau ya untuk Nasdaq-nya. Tapi kalau beli di sini jangan deh ya, kalau beli di sini jangan karena dia udah lagi ada di area order block ini ya teman-teman, which is ini order block yang cukup gede ya, volumenya 24% ya teman-teman. So, mending nunggu ke bawah dulu deh ya. Kalau bagi teman-teman yang mau sell di sini boleh nggak? Boleh ya, yang mau sell di sini boleh karena dia sudah sedang ada di order block-nya ya teman-teman. Stop loss-nya di sini ya, stop loss-nya taruhlah di sini ya, di 15.422 taruh aja di sini ya, targetnya Anda bisa target ke sini bisa ya, Anda bisa target ke sini bisa, atau dibuat risk reward ratio 1:1 bisa ya. Di sini misalkan Anda sell di sini ya, misalkan Anda sell di sini jebret, nah stop loss-nya di sini taruh aja di sini ya, kemudian ya di sinilah ya 1:1,5 oke lah ya, seperti itu untuk kalau bagi yang mau short, bagi yang mau sell ya, seperti itu. Kenapa? Karena daily-nya masih bearish, 15 menit juga bearish ya teman-teman, jadi kalau mau sell boleh. Alright. Saya nggak tahu ya ini apa yang salah ini dengan StreamYard-nya ya teman-teman, saya nggak bisa tampilin jadinya apa namanya chat-nya ya. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting selama saya bisa apa bacain chat-nya aja nggak apa-apa. Oke. Bowo Hadi Nugroho, Pak, di TradingView berbayar ada indikator Elliott Wave yang khusus berbayar. Menurut Bapak akurat tidak karena Elliott Wave sangat subjektif? Ya, saya termasuk yang nggak terlalu gimana-gimana gitu juga dengan Elliott Wave ya teman-teman. Saya nggak banyak pakai Elliott Wave ya. Saya lebih suka yang sederhana, yang lebih sederhana ya teman-teman ya, karena ya memang saya memang lebih suka yang sederhana gitu ya. Tapi apakah akurat atau tidak? Menurut saya ya seperti yang kalau misalkan Anda lihat di sini ya teman-teman, ini adalah Lux Algo price action concept, which is ini adalah smart money concept ya. Akurat atau tidak, saya kira karena itu sangat subjektif, itu bukanlah pertanyaannya. Menurut saya seperti indikator price action concept ini ya teman-teman, keunggulannya adalah dia adalah sebuah formula matematika, formula statistik ya yang konsisten. Kalau kita manual kan kita pusing sedikit, pilek sedikit, mungkin kita beda ya. Sekarang charting 1 jam lagi charting kalau dihapus mungkin kita akan beda ya hasilnya ya. Ini coach atau bukan, ini bos atau bukan. Misalkan kalau Elliott Wave ini udah di wave, ini masuk wave ke yang keberapa ya kan, 1 2 3 4 5 ABC-nya ya. Nah, itu bisa bisa berubah-ubah. Tapi kalau kita pakai apa indikator ya teman-teman, which is itu adalah hitung-hitungan statistik yang fix ya. Kalau keunggulannya itu ya dia fix. Ya, dia tidak tergantung dari emosi kita. Itu keunggulannya ya teman-teman. Jadi sama seperti Lux Algo price action concept yang sekarang lagi pakai ini, ya kan dia berbayar. Keunggulannya apa? Ya keunggulannya dia konsisten dalam memberikan indikatornya, dalam memberikan indikasinya, ya kan? Seperti itu. Tidak tergantung mood saya. Tidak tergantung mood saya. Saya kan manusia punya mood. Kadang kalau lagi ada masalah, banyak pikiran, stres begitu ya teman-teman. Ada masalah ini, masalah itu, banyak masalah saya itu banyak ya teman-teman ya. Itu kan aduh lihat chart tuh kayak wah kan gitu ya, kayak sumpek begitu ya teman-teman. Jadi kalau ada indikator ini
plek, itu enak ya. Dan saya yakin, kalau Anda pakai indikator, Elliott Wave juga asik. Bukan masalah kalau untuk akurasinya sih, itu bagus lah ya teman-teman ya, artinya nggak ngawur gitu loh, nggak ngawur ya, dan saya kira itu cukup. Karena saya juga percaya, termasuk orang yang percaya bahwa analisa teknikal itu, bukanlah kunci utamanya ya. Selama dia standar ya, apalagi kalau Anda pakai yang berbayar ya teman-teman, saya percaya itu standar lah ya, itu oke. Ya, Anda tidak perlu mencari yang presisi, toh, balik lagi analisa teknikal memang subjektif ya, seperti itu. Yang misalkan kita beli indikatornya ini juga subjektif, betul subjektif, subjektif dari yang bikin kan, akan tetapi kan dia sudah, menjadi algoritma ya, jadi dia sudah konsisten gitu ya. Alright. Bagi yang mau daftar, bagi yang mau beli ini ya, indikator apa namanya, Lux Algo Smart Money Price Action Concept ini, linknya ada di kolom deskripsi ya teman-teman. 30 hari uang kembali ya, jadi kalau Anda tidak suka, Anda bisa balikin duit Anda ya, seperti itu. Jadi tidak ada resiko sama sekali ya teman-teman, dan Anda akan dapatin 3 buah indikator. Lengkapnya ada di kolom deskripsi ya, ada diskon 30%. Oke, saya akan ke pertanyaan lagi ya. Mmm, mhm mhm. Dan Anda kalau ini ya teman-teman, Anda kalau pakai indikator Lux Algo Price Action sudah beli, Anda kalau sudah beli indikator Lux Algo Price Action Concept ini, nanti di sini akan ada, bagian khusus invite only script ya, invite only script ini di sini ada, sorry, nggak kelihatan, salah salah ini ya teman-teman, ini adalah, invite only script ya. Nanti di sini ada Lux Algo Oscillator Metric, ada price action concept, which is ini adalah smart money concept ya, dan juga ada Lux Algo signal and overlay premium ya. Ini signal yang bagus-bagus ya teman-teman ya, bagus-bagus, tapi saya memang bukan hanya sih, paling suka itu sama yang price action, konsep ya teman-teman, karena, sesuai dengan, style saya. Nanti teman-teman kalau mau yang Lux Algo signal and overlay juga boleh ya, jadi bentuknya seperti ini ya teman-teman, yang overlay itu, nah dia nantilah saya jelasin lagi ya. Karena saya juga, setting-nya udah nggak default lagi. Ya seperti itu ya teman-teman. Alright. Oke. Pak, GBP AUD koreksi sampai mana untuk bisa buy? Oke ya, GBP AUD ya, kita lihat ya untuk Pak Beni ya. GBP AUD. Saya minum dulu ya teman-teman ya. GBP AUD koreksi sampai mana untuk bisa buy? Sekarang bisa buy ini Pak. H1-nya coach-nya udah bullish ya Pak ya. Cuman kalau kita melihat dari, EMA 20-nya belum. Ya, kalau kita melihat dari EMA 20-nya belum Pak. Kalau melihat dari, price action concept atau smart money concept sudah boleh buy. Tapi kalau dari EMA 20-nya belum mengizinkan buy. Ya, seperti itu. Jadi terserah aja Pak Beni, kalau saya sih saya belum mau buy ya, jadi saya masih bukan lebih percaya sih, tapi saya lebih struck begitu ya teman-teman, kalau dia bergerak di atas EMA 20, nah baru di sininya, bisa buat stop loss-nya di sini, ya di sekitar sini ya, stop loss-nya di 9593-an di situ ya. Tapi kalau udah boleh buy, spekulatif nggak apa-apa sih Pak Beni ya. Cuman kalau mau nunggu di atas EMA 20 lagi lebih bagus ya. Jadi kalau misalkan dia break di atas ini ya, break di atas ini ya Pak Beni, mungkin lebih enak ya, lebih plong begitu ya, sudah ada buktinya, oke lah. Di sini buyer-buyer udah ngumpul nih, udahlah gua ikutan gitu ya. Seperti itu. Oke ya Pak Beni ya. Seperti itu. Alright. Haryanto, saya di HSB top up 600.000, loss 400.000 Pak. Itu bukan salah brokernya dong ya. Avatar lengkap mantap di gocek gold. Iya ya, gold ini mantap goceknya ya teman-teman, tapi dari dulu. Rafael Sampurna, Raisel Sampurna, malam Su, terima kasih banyak untuk
prediksi akuratnya di AUD USD. Mantap ya, mantap mantap mantap. Gatot Nissan BDG, malam Pak Setio, kalau untuk indikator yang gratisan bagusnya indikator apa? Indikator itu terserah Anda ya, teman-teman ya. Indikator itu kalau Anda merasa cocok, ya Anda pakai. Kalau Anda nggak merasa cocok, ya jangan dipakai. Itu aja. Tidak ada indikator yang bagus, nggak bagus, itu nggak ada. Karena masing-masing indikator itu punya rumusan sendiri, punya formula sendiri, punya fungsinya sendiri ya, teman-teman ya. Jadi nggak ada indikator yang terbaik, itu nggak ada ya. Teknik trading yang terbaik itu nggak ada ya. Yang ada adalah teknik trading yang terbaik untuk Anda, untuk si A, untuk si B. Nggak ada teknik trading yang terbaik, itu nggak ada ya, teman-teman ya, seperti itu. Jadi mau nggak mau, jadi Anda harus belajar. Anda harus, misalkan indikator, ya Anda harus belajar indikator ini untuk apa, cocok nggak dengan Anda, profitable nggak ketika diuji coba, begitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi, nggak ada indikator yang terbaik ya. Oke, silakan ada pertanyaan lagi, teman-teman. Ini alright. Kalau ada pertanyaan lagi silakan ya. Kalau ada pertanyaan lagi silakan ditanyakan ya, teman-teman ya. Ini saya memang agak sedih nih, kok bermasalah nih ya StreamYard-nya ya. Alright. Trading forex, indeks, saham, dan komoditas. Di HSB Investasi aja. Trading dengan komisi rendah di HSB Investasi aja. Broker dengan aman di HSB Investasi aja. Trading dengan modal kecil di HSB Investasi aja. Trading dengan fitur lengkap di HSB Investasi aja. Download HSB dan mulai trading sekarang. Oke ya, bagi yang mau daftar HSB Investasi, linknya ada di kolom deskripsi ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, teman-teman. Alright. Analisa UJ apakah udah bisa sell? UJ ya, UJ apakah udah bisa sell? UJ jangan dulu deh ya, jangan ngesel dulu deh UJ ya, jangan ngesel dulu deh. Kalau UJ jangan ngesel dulu deh kalau saya ya. HSB memang promo doang bang, menang promo doang. HSB bagus kok ya, saya udah coba ya, depositnya cepet ya teman-teman. Tradingnya juga cepat, eksekusinya bagus ya, eksekusinya bagus. eksekusinya bagus ya, HSB bagus kok, saya lihat bagus ya teman-teman ya, saya sudah coba ya. Promonya menarik nih, mulai dari 600.000 K, iya. HSB mulai 600.000 ya, $50 ya teman-teman. Di HSB itu kursnya 12.000 ya teman-teman ya. Jadi 12.000 jadi $50 jadi 600.000 ya. Jadi kursnya 12.000. Oke, EJ ya, ada yang minta EJ. Ada yang minta EJ. Oke, EJ ini dia masih turun sih kalau saya ya, teman-teman, dia masih turun nih kalau saya ya. Cuman kita lihat di daily ya, teman-teman, di daily kita melihat di daily, oke, di daily dia masih ini asik banget sih teman-teman ya, kalau misalkan dia close lagi balik di atas EMA 20-nya bisa buy ya, teman-teman, bisa buy seperti itu. So lihat aja nih ya, kalau kita melihat di H1-nya udah buy ya teman-teman ya, di H1-nya udah buy. Di H1-nya udah buy nih ya, kita melihat harga udah bergerak di atas EMA 20 ya teman-teman. Kalau mau buy oke lah ya, kalau mau buy oke lah ya teman-teman ya. Yang merah cuma di quotes-nya aja nih. Yang merah cuma di H4-nya aja masih quotes. Oke, yang bearish hanya di H4-nya aja ya.
Kita lihat dia juga masih bergerak di bawah EMA 20 ya teman-teman ya. So, kalau mau spekulasi buy boleh, tapi kalau Anda mau nunggu H4-nya ini close di atas EMA 20-nya baru buy juga boleh. Ya, seperti itu. Alright. Oke teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan ya, silakan kalau ada pertanyaan Anda bisa tanyakan ya. Ini error lagi nih. Saya coba refresh sebentar ya teman-teman, mohon ditunggu, saya coba refresh sebentar, mudah-mudahan siapa tahu Oke, udah normal ya teman-teman. Jadi kayaknya perlu refresh nih ya. Alright. Oke, silakan kalau mau ada pertanyaan, mau request pair juga nggak apa-apa ya teman-teman, atau kalau mau bahas apa silakan ya teman-teman, silakan mau bahas apapun silakan ya. Jadi bebas aja di channel YouTube di sesi live saya, Anda bisa bertanya apapun ya. Oke. Oh. Euronya lumayan lah ya lagi. Ya paling tidak dia udah ijo ya teman-teman, dan di sini kita melihat di sini ya supportnya ada di berapa ini 08 ya teman-teman, di 08, jadi butuh break di atas 08 untuk paling tidak untuk chance ke TP satunya ini 70745-nya ini 100 pipsnya ini kena duluan ya teman-teman, seperti itu. Agak yang bikin apa namanya ragu itu gold memang ya. Yang bikin ragu itu gold memang ya. Yang bikin ragu itu gold. Oke. Alright. Jadi gold posisinya untuk di hourly ya teman-teman, dia sudah drop di bawah EMA 20 ya. Udah drop di bawah EMA 20, so outlook-nya bearish nih. Tapi di sini sekali lagi ada fair value gap, which is ini adalah support atau demand ya teman-teman ya. Cukup besar nih antara 1914 sampai 1908 ya, 60 pips lumayan ya. Buffernya itu 60 pips ya teman-teman, seperti itu. Tapi kalau based on EMA 20 dia lagi bearish ya, dan juga based on smart money concept juga lagi bearish ya teman-teman. Jadi ini confirm bahwa H1-nya ini lagi bearish untuk gold-nya ya. Seperti itu. Oke, silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Ini soalnya saya melihat kok idle ya. Oke, enggak, memang oke. Oke, mantap. Pak, bahas Powell pengaruhnya ke gold untuk besok. Waduh, kalau Powell kan besok ya di Jackson Hole-nya ya. Tapi harusnya sih tidak ada apa-apa ya harusnya ya.
Maksudnya tetap dengan, kebijakan yang sebelumnya ya. Seperti itu kalau menurut saya sih harusnya nggak ada apa-apa. Harusnya nggak ada apa-apa. Ya kalau pengaruhnya ke gol ya of course hawkish dovish-nya ya teman-teman, kalau dia hawkish ya strong dollar, golnya turun, kalau dia dovish ya golnya naik, gitu aja. Ya. Pak, kalau EMA 20-nya itu apakah hanya untuk H4? Tingkat probabilitasnya berapa, profitabilitasnya berapa? Soalnya kalau di TF kecil suka kegocek seperti 15 menit ya. Saya memang lebih suka minimal di H1 ya. Di H1 aja sering nipu kok, apalagi Anda pakai di TF yang kecil ya teman-teman ya. Ini sih kalau saya ya, jadi tapi kalau of course saya tidak akan memberikan, "Oh kalau ini begini," ya itu terserah Anda saja, tapi kalau saya memang lebih suka pakai di H1, minimal di H1 ya. Dan yang wajib itu daily. Ya teman-teman, saya sudah mengatakan yang wajib itu daily ya. EMA 20 itu sebenarnya termasuk, saya pernah nonton, videonya si Jim Simons ya teman-teman ya. Tapi bukan karena video itu saya pakai EMA 20, enggak, saya sudah pakai EMA 20 lama baru saya melihat video itu. Dia sempat bilang bahwa moving average 20 sih dia bilang ya. Moving average 20 itu menurut dia lumayan, menurut dia. Menurut Jim Simons lumayan making money gitu ya. Meskipun nggak wonderful gitu ya, meskipun nggak wonderful tapi masih make money dia bilang. Jadi teman-teman kalau pakai EMA 20 ya saya kira oke lah ya, saya kira oke lah ya. Saya kira oke kalau Anda pakai EMA 20, saya kira oke, karena Jim Simons juga, ngomongnya seperti itu. Kalau pagi nih. Pak, kalau entry itu nunggu berapa candle break EMA? Kalau saya sih, close udah bisa ya, dia close di bawah EMA udah bisa. Asal close-nya itu kalau bisa meyakinkan ya, close-nya itu kalau bisa meyakinkan ya. Jadi jangan close yang mepet-mepet itu jangan ya, contohnya di mana ya. Nah kalau ini saya kira cukup meyakinkan ya, kalau ini saya kira cukup gold ya, gold ini ya, kalau menurut saya cukup meyakinkan. Ya ada 1, 2, 3 candle ini yang merah-merah tebel-tebel, menurut saya break-nya cukup sangat meyakinkan ya untuk dia boleh masuk kualifikasi, ini memang break ya. Coba ya. Oke, euronya di berapa nih? 27. Oke lah. Oke lah dia 27 ya. Oh, silakan kalau masih ada pertanyaan, teman-teman silakan Anda bisa tanyakan aja ya. Yang Anda nggak paham atau belum paham ya, teman-teman silakan ditanyakan aja. Di HSB ada trading view ya teman-teman, yang saya cukup unik itu kaget, ih ada trading view ya. Saya kira itu sangat keren ya teman-teman, saya kira itu sangat keren. Saya nggak tahu apakah di broker lokal yang lain ada yang pakai trading view juga untuk charting-nya, saya nggak tahu ya, tapi saya baru tahu nih di HSB Investasi ternyata ada trading view, luar biasa ya teman-teman ya. Nanti mudah-mudahan ke depannya selangkah lagi langsung bisa trading di trading view ya teman-teman, itu sangat keren sekali. Jadi kalau Anda pakai di trading view, Anda pakai indikator ini ya teman-teman, Lux Algo ini yang price money concept ini, price action concept ini atau
smart money konsep ini Anda bisa langsung pakai di situ ya. Anda langsung bisa charting di aplikasinya HSB ya untuk indikator berbayar di TradingView ya teman-teman. Jadi keren. Gold turunlah ke 1895, entrian oke lah. 1895. Saya kira kalau gold di 1895 harusnya justru nggak boleh buy, Pak. Itu justru harusnya balik sell lagi itu. 1895. Iya, harusnya masih belum boleh buy lagi. Tapi nggak apa-apa sih, karena tergantung stop loss Anda juga. Betul nggak apa-apa sih, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Tergantung stop loss Anda juga sih ya. TP-nya juga di mana, nggak apa-apa. Alright. Oke ya teman-teman, karena tidak ada pertanyaan lagi ya, saya beli waktu 2 menit lagi ya teman-teman, 2 menit lagi. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan akhiri saja sesi live ini ya teman-teman. Seperti itu. Alright. Saya tunggu 2 menit ya. Oke. Ini saya juga nggak enak banget nih, ada apa namanya, gangguan nih, nggak tahu saya gangguan dari mana ya. Chattingannya Pak Beni juga nggak muncul ini. Pak Beni, Pak, kalau candle D1 close bolak-balik di atas terus di bawah, kita entry-nya gimana? Bikin dua-duanya? Jangan entry kalau saya ya. Kalau saya nggak entry. Itu artinya dia lagi ranging. Kalau Anda mau entry ya Anda cari area range-nya ya, sell di atas, buy di bawah. Close EMA, iya. Kalau dia cross EMA ya, cross atas bawah itu, kalau Anda lihat itu moving average-nya dia flat, datar, nggak usah masuk ya, nggak usah masuk. US 30-nya apakah boleh turun lagi? Agak boleh turun lagi sampai mana Pak? Tolong Pak liatin US 30. US 30. US 30. US 30. Pertanyaannya apa? US 30, oke. Saya agak nggak paham pertanyaannya, tapi kita akan analisa aja lah ya. Oke, US 30. Kita lihat di sini ya teman-teman, kalau kita melihat di sini US 30 lagi turun, EMA 20-nya lagi turun ya teman-teman. Di sini juga yang hijau cuman daily-nya doang ya. So overall ini dia lagi turun ya, dan kalau kita melihat di sini trend line-nya ini juga harusnya bisa bikin begini sih ya. Oke ya. Trend line-nya ini masih intact ya teman-teman. So ini bukan waktu yang baik untuk trading sih menurut saya ya. Ini kalau menurut saya sih bukan waktu trading, bukan area ya, bukan area trading yang ideal menurut saya ya. Seperti itu. Tapi kalau kita melihat dari jangka pendeknya ya teman-teman, itu merah 3 nih, 15 menit merah, 1 jam merah, 4 jam juga merah ya. Jadi kalau misalkan Anda mau trading pendek-pendek ya harusnya sell. Harusnya sell ya. Kalau turunnya sampai mana, di sini ya. Jadi di sini ada support, ini ada 34 ini ya, 34 ini ya. 3425 harusnya itu targetnya ya, 3425 sampai sini lah ya teman-teman ya, sampai 34180 ya. Pokoknya di area trend line ini ya teman-teman,
di area trendline yang di daily ini, ya di situ targetnya ke situ. Ya, seperti itu. Agung Darmawan, Pak, kenapa please sekarang market susah ditebak? Market itu memang seperti itu, ya teman-teman ya. Jadi jangan begini loh ya teman-teman ya. Market memang seperti itu. Saya sudah 23 tahun. Ya udah cukup lumayan banyak melihat lah. Oleh karena itu kenapa sih saya selalu saya ngomong kepada teman-teman itu resiko itu 0,5% sampai 1% aja per trade. Jangan Anda over PD. Ya kan? Saya selalu ngomongin itu ya. Jadi kenapa? Ya karena ada masa-masa seperti ini gitu loh teman-teman ya. Nah, ini memang contoh yang bagus supaya apa? Supaya Anda yang tadinya nggak percaya omongan saya itu jadi oh ini toh yang dimaksud sama Pak Setia itu supaya agar kita tuh menjaga risiko dengan baik. Begitu loh ya. Seperti itu. Market itu tidak bisa kita prediksi dengan yang gimana-gimana gitu nggak bisa, teman-teman ya. Seperti itu. Jadi inilah market. Selamat datang. Selamat datang di market. Ya, teman-teman ya, seperti itu. Oke ya, terima kasih kembali ya Pak Basuki. Ini belum muncul ya. Oke. Blue Bubu kalau gold tembus area FVG-nya bisa turun sampai mana, Pak? Kalau gold tembus area FVG-nya ini ya di sini bisa 1900 ya. Di sini ada 1900 sampai 1987 ya. Mimpi saya, Pak, trading langsung di TradingView jadi keren. Ya mudah-mudahan ya. Tapi kayaknya TradingView itu mahal ya teman-teman. Jadi memang broker juga berpikir sekian kali untuk bisa trade di TradingView. Tapi ya HSB ternyata bisa ya teman-teman. Jadi luar biasa ya teman-teman ya. Nanti apalagi kalau sampai bisa trading dari situ, waduh luar biasa. Pak, kalau Dongkian Channel itu bagus saat tren. Kalau pas break di atas atau di bawah kan entry. Nah, gimana caranya kalau pakai pending ordernya supaya nggak false break? False break itu nggak bisa dijamin ya Pak Beni ya. Jadi Anda memang ya mau nggak mau ya harus pastilah Anda akan kena stop loss itu pasti. Nggak bisa Anda, gimana caranya agar nggak kena false break? Itu nggak bisa Pak. Nggak bisa Pak. Apalagi kalau kita bicara soal trading breakout, itu jangan mengharapkan winning rate yang tinggi. Please ya, sadari hal ini. Kalau Anda trading breakout, winning rate Anda itu kalau misalkan di bawah 50%, nggak usah kaget. Ya, kenapa? Karena profit factor Anda itu ada di risk reward ratio yang harus gede. Karena kalau breaknya valid kayak jebolan bendungan jebol gitu ya teman-teman, udah dia kencang larinya. Disitulah Anda dapat duit. Tapi kalau misalkan dia false breakout, break harus balik lagi, disitulah Anda kena stop loss. Oleh karena itu stop loss-nya kecil, targetnya harus gede. Ya, teman-teman ya. Dan saya nggak tahu kapan jadwalnya muncul, saya ada video tentang teknik trading dari seorang trader legend ya teman-teman. Winning rate-nya cuma 30%, tapi dia dari ribuan dolar bisa sampai puluhan juta dolar. Ya, jadi jangan remehkan winning rate yang hanya 30%. Ya, cuannya lebih gede daripada orang yang ngaku-ngakunya winning rate-nya 70, 80, 90%. Ya, seperti itu. Itu baru mindset trader profesional. Ya, teman-teman nggak cari winning rate. Ya. Agung Darmawan kena loss gara-gara market nggak bisa ditebak padahal newsnya belum oke. Ya memang begitu ya. Oleh karena itu jaga risiko ya teman-teman ya.
Kan saya sudah bolak-balik dan saya nggak akan capek nih ngomong ini ya, jaga risikonya kecil, lotnya kecil ya. Teman-teman yang lain mau pakai lot besar, itu bukan urusan Anda, biarin aja mereka pakai lot besar ya teman-teman, mereka pamer duit sekian miliar, itu bukan urusan Anda, nggak usah mancing-mancing ke situ ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, saya mengakui tadi sempat ada gambling karena trader itu nggak boleh gambling dan harus iya ya teman-teman. Trading itu yang susah itu di mentalnya, di psikologinya ya. Yang susah di psikologinya ya teman-teman ya. Ya, jadi jangan terdistraksi, terdistract gitu ya bahwa trading itu soal metode yang paling utama. Tidak, masalah mental yang paling utama, masalah mindset. Ketika Anda terjun di dunia trading, itulah metode tidak ada gunanya ya. Selamat malam Pak Setio, mau tanya dong, perlu waktu berapa lama untuk dapat mahir di trading ya, paling tidak sering profit daripada loss. Anda sering profit daripada loss itu kalau Anda tanya saya percaya itu lebih tergantung kepada psikologi Anda, kepada mental Anda. Ya. Kenapa? Karena belajar metode itu gampang. Ya, metode itu gampang. Belajar metode itu gampang. Yang mengesankan metode itu susah kan yang jualan-jualan itu. Supaya Anda beli kursusnya dia, supaya oh ini ada ini nih, gua ini expert, lu harus belajar sama gua. Sehingga mau nggak mau of course dong dia akan mengesankan kepada Anda kalau metode itu susah, kalau metode itu kayaknya ada rahasia nih ya kan, karena kalau gitu kan dia nggak bisa jualan ya kan, seperti jadi udahlah, tidak ada rahasia kalau kita bicara soal metode ya teman-teman. Buku-buku udah banyak bertebaran di mana-mana. Anda kalau nggak malas baca, itu pasti Anda bisa. Ya teman-teman ya, YouTube sudah sedemikian banyak ya. Anda bisa baca, Anda bisa pakai, Anda bisa uji coba ya, seperti itu. Jadi jangan punya mental block bahwa waduh kayaknya gue kurang expert nih gitu ya. Nggak, kalau soal metode itu nggak ada yang susah ya. Metode itu nggak ada yang susah ya teman-teman ya. Yang susah itu mental kita, konsistensi kita, dan psikologi kita. Raka, takut, FOMO, nggak mau pakai stop loss, itu yang lotnya kegedean, itu yang bikin trader itu bangkrut. Sekecil berapa pip kah SL50? Ya tergantung ya, tergantung, kalau saya sih memang tergantung aja, disesuaikan presentasinya ya. Ya 1% ya tinggal Anda hitung aja stop loss-nya berapa, 1% nggak atau 2% lah, oke lah ya 2% ya. 2% oke lah ya, padahal 2% itu gede banget loh ya. Jangankan 2%, 1% per trade itu gede banget loh. Anda pikir kecil, 1% per trade itu gede loh. Ya, teman-teman ya. Oke, alright. Oke, terima kasih kembali ya Ruslan. Oke, terima kasih. Cara menggunakan horizontal apa ini ya? Horizontal line ya. Cara menggunakan horizontal line gampang aja. Ya, cara menggunakan horizontal line. Oke ya, saya tunjukin ya. Cara menggunakan horizontal line gampang. Ya, horizontal line itu Anda cari aja high low. Udah nggak ada lainnya, Anda cari aja high low di sini, ya kan Anda tempel di sini, ya kan tempel di mana lagi, high low, oke di sini. Nah, ya jangan ragu ya teman-teman, tempel aja ya, Anda lihat high low di sini, tempel lagi, lihat di sini lagi, tempel lagi, begitu ya lisensinya. Jangan ragu, nanti misalkan setelah Anda tempel-tempel, Anda kan bisa revisi. Ya kan, Anda kan bisa revisi. Oh, ini kira-kira mana ya? Oke lah, ini adalah area, oke biarin aja. Nah, itu Anda gampang aja kok, nggak ada yang susah. Ya kalau Anda di yang gede begini ya Anda tambah lagi ini nih ada di sini garis horizontal. Nah, ya kan di sini ada lagi nggak di mana yang swing yang pentingnya ya kan di sini. Oh, di sini ada confluence ya kan. Nah, ini nanti Anda seiring Anda banyak latihan Anda pasti akan paham. Anda pasti akan bisa dapat gitu ya. Seperti itu.
Kalau cara menggunakannya ya itu kan support and resistance ya. Kita bisa kalau dia resistance di sini kita bisa sell di sini, kalau di support di sini ya kita bisa buy di sini. Kalau resistance jebol kita bisa buy, support jebol kita bisa sell. Ya itu aja prinsipnya ya. Seperti itu. Ada kok, saya punya video kok tentang support and resistance ya, Lim Sin Sin ya. Gampang, nggak ada yang susah ya. Nggak ada yang susah. Kalau belajar sama saya itu nggak ada yang susah. Oke ya, kalau kurang paham silakan tanya lagi. Anyway, berarti setiap strategi ada kelemahannya dan kita nggak bisa menghindari kelemahan tersebut ya Pak. Iya, bukannya begini loh Pak ya. Kita tuh nggak bisa mengontrol market. Kita tuh nggak bisa ngontrol market. Market itu mau turun, mau naik, suka-suka dia. Oleh karena itu kan saya pernah ngomong, yang menentukan winning rate itu bukan sistem Anda, Bos. Yang menentukan winning rate Anda itu adalah belas kasihan market, Bos. Ya, marketnya kalau lagi nggak cocok sama kita ya bakalan drop tuh winning rate Anda. Ya, jadi jangan macam-macam di market ya, teman-teman. Jangan sok gimana gitu, jangan. Pasti Anda kena makan. Ya, sekali lagi yang memberikan kita winning rate itu market, bukan kita. Jim Simons aja cuma 51% winning rate-nya. Ya. Tapi saya paham ya, teman-teman, saya paham bahwa trader itu selalu punya pemikiran bahwa ini pasti ada strategi yang oke. Memang ada ya, strategi yang bagus itu memang ada ya teman-teman, tapi sebagus-bagusnya strategi pasti akan mengalami masa-masa yang boncos ya, pasti akan mengalami masa-masa yang boncos. Dan kalau Anda mengalami masa-masa yang boncos itu, Anda nggak punya manajemen yang baik, Anda nggak punya psikologi yang baik, metode itu nggak ada gunanya. Padahal bagus metodenya itu, cuman karena memang ya lagi buruk-buruknya, ya memang itu seperti itu. Oleh karena itu Anda juga harus paham, oh ini ternyata nih lagi bosong nih, lagi nggak bagus, ya udah jangan trading. Nah itu namanya pengelolaan emosi, pengelolaan money management ya teman-teman, karena pilotnya itu di kita ya, seperti robot kan EA, kitalah yang menjadi supirnya, mau pakai nggak? Oh kira-kira di Asia jelek, nggak usah dipakai deh, pakainya di Eropa atau di New York deh, nah gitu ya. Halim Kode, Om ini penting, kenapa akun EMAFX demo dengan akun live berbeda, kena kasus nih, kasus apa? Kalau begini ya teman-teman, kalau Anda trading di Monex ya, kalau Anda ada under IB saya, Anda bisa kontak saya secara pribadi, Anda bisa bilang masalah apa, Anda bisa kontak saya, nanti saya akan bantu klarifikasi ke pihak Monex. Tapi kalau Anda tidak under IB saya nggak bisa bantu. Ya teman-teman, bukannya apa-apa, tapi Anda kan itu pasti of course ada under someone, under seseorang. Nanti kalau saya ikut campur, nanti bisa dibilang saya ingin merebut IB-nya orang. Ya, teman-teman, seperti itu. Anda tanyalah ke IB Anda ya, Anda tanya ke IB Anda supaya nanti dia bantu urus, harusnya dia bantu urus ya kalau ada sesuatu yang Anda perlu pertanyakan ya. Elis Wardana, benar Pak, win rate nggak menjamin. Saya win rate 79% tapi duit habis. Iya, winning rate itu, aduh, saya sampai habis kata-kata deh kalau ngomong winning rate itu ya, teman-teman ya. Makanya kalau kadang komen-komen di YouTube, ini Pak, ini winning rate-nya berapa? Ini ya, aduh, saya kadang-kadang udah capek ngomongnya, udah capek. Menjelaskan itu juga udah capek. Padahal saya udah ada itu videonya. Ya teman-teman ya. Saya menjelaskan winning rate, saya menjelaskan distribusi win and loss, itu udah ada semua, tapi mungkin nggak sempat nonton ya, jadi nggak paham. Makasih Pak, sel Nasdaq udah saya TP duluan. Waduh, oke, mantap ya.
Oke, benar. Oke ya. Markus Ali Herianto, kadang kesal sekali kalau ada candle yang lembut-lembut, capek nunggu momen. Ya, ya oleh karena itu jangan dipantengin, ya. Anda lihat nggak ada peluang, tinggalin aja, tutup chartnya ya. Kalau Anda pantengin terus nanti masuk, tinggalin aja, jangan dilihatin itu chartnya ya, jangan dilihatin terus. Pak Setia, terima kasih untuk insight nazarnya, analisa tepat sekali. Oke, mantap ya, mantap. Naldi Ismi, saya bulan ini boncos Pak, bulan lalu cuan 2 bulan lalu cuan tinggi kan lot boncos. Ya kita masing-masing punya perjalanan ya. Nanti Anda tuh pasti dari perjalanan Anda evaluasi, oh ternyata begini begini ya. Ya saya harap kita semua menjadi trader yang lebih baik ya. Itu keren analisanya gampang, profit konsisten yang susah. Ya kalau saya sih tetap percaya ya teman-teman, benar analisa gampang, profit konsisten yang susah ya. Karena memang nggak ada jaminan, siapa yang bisa jamin profit konsisten? Nggak ada. Profit konsisten kan artinya pasti profit, nggak ada. Alright. Saya minum dulu ya, teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan ya teman-teman, ditanyakan aja, karena kalau nggak ada, saya akan sudahi saja karena sudah hampir 2 jam juga ya, sudah hampir 2 jam juga nih. Alright. Kok GU kemana arahnya? GU ya, GU. Oh, GU bearish. GU bearish ya. GU bearish ya teman-teman. Sebenarnya ya, sebenarnya saya tuh kepingin sell GU ya teman-teman ya. Sebenarnya terus terang aja saya di sini tuh kepingin sell, tapi ya karena sudah saya ada posisi euro USD duluan ya nggak apa-apa lah ya. Seperti itu. Sell sebenarnya udah cuan lumayan ya kalau saya sell ya teman-teman. Tapi ya udahlah. Tapi kalau GU arahnya masih turun ya. Saya melihat GU arahnya masih turun, dan saya menduga seperti saya sudah katakan kemarin ya teman-teman, saya menduga ini support atau demand ini bakal jebol. Ya, bakal jebol. Alright. Pak, mulai jam 19.00 WIB memang marketnya paling besar ya momennya, kalau pagi sampai sore kok nggak berasa. Iya, jadi memang market itu yang paling gede itu market London ya, yang buka itu antara setengah 3, jam 3, jam 2 sampai setengah 3-an ya, kemudian market New York juga gede. Kalau di Asia memang yang bergerak itu biasanya mata uang yen, Aussie, NZD yang memang mereka aktif di market Tokyo ya. Tapi market Asia memang volumenya paling kecil. Pak, oil gimana? Oil. Kita lihat oil ya. Oil bearish ya, teman-teman, oil bearish. Oke, EMA 20-nya bearish. Smart money konsepnya juga bearish. So, ya itu bearish. Bearish, sangat bearish ya. Kita lihat aja bearishnya ini, dia tampilnya di sini ya,
targetnya dia sudah ada di sini sih ya teman-teman ya, lagi ada di support ya teman-teman ya. Lagi bearish tapi dia ya. Untuk sell nggak terlalu ideal karena ini juga ada semacam potensi double double bottom ya teman-teman, tapi overall dia sell ya, overall dia sell. Saya sih tidak, Anda buy boleh, karena ini ada potensi double bottom ya teman-teman, Anda buy boleh, ada potensi double bottom di sini, stop loss-nya dikit ya, stop loss-nya dikit. Jadi boleh buy tapi kalau stop loss-nya dikit. Kalau stop loss-nya kebanyakan jangan, karena dia lagi menekan ke bawah ya teman-teman, seperti itu. Jadi overall masih bearish nih untuk oilnya. Alih perdana masih belum bisa buy GBP USD, boleh. Anda mau buy GBP USD boleh, karena ini dia ada di area demand ya teman-teman ya. Nggak apa-apa, Anda mau buy nggak apa-apa karena dia ada di area demand. Anda mau ada pisau jatuh nggak apa-apa. Buat saya itu tergantung Anda aja. Akan tetapi asal Anda tahu resikonya ya teman-teman, karena ini kan sudah 1, 2, 3, 4 kali dia masih bertahan kuat ya teman-teman, seperti itu Anda mau buy nggak apa-apa. Tapi kalau saran saya sih buy-nya nunggu dia reject dulu lah ya, nunggu dia reject. Di sini dia sudah mulai ada rejection ya teman-teman, ya bolehlah Anda buy dengan stop loss di sini ya di sekitar 2570, lumayan ya. Ya tapi ya terserah ya teman-teman, tapi kalau saya belum, kalau saya lebih suka sell ya teman-teman. Tadi malam kalau Anda lihat saya memang sedang menunggu sell, cuman ya udahlah. Alright. Oke teman-teman, saya kira sampai di sini dulu ya sesi kita pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman sudah bergabung ya, dan sampai jumpa besok hari ya teman-teman. Sehat selalu dan cuan selalu ya. Salam cuan dan terima kasih. Terima kasih.